Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi murid yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, melihat fenomena zaman kita sekarang ini, cukup sulit untuk mencari orang yang dapat dipercaya, yang ucapannya bisa kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Karena itulah, kita tidak lagi mudah percaya pada perkataan seseorang atau berita yang kita dengar atau baca dari berbagai media. Begitu banyak kepalsuan dan kebohongan dipertunjukkan pada zaman ini. Begitu banyak cara dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebohongan itu. Padahal segala sesuatu yang dimulai dengan ketidakbenaran akan berakhir dengan kehancuran. Sebab siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyapa dan mengingatkan kita supaya kita menjadi murid-murid yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus sendiri. Perkataannya adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Sabdanya adalah sabda kehidupan yang meneguhkan iman. Janjinya adalah janji setia yang akan Ia tepati. Meskipun demikian, ada kalanya kita seperti Thomas yang tidak tahu kemana Yesus pergi. Ada kalanya kita seperti Filipus yang belum mengerti setiap perkataan Yesus, sehingga meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Tetapi dengan percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat
bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang dikasihinya selalu ada bersama-sama dengan Dia. Dengan percaya kepada Yesus, kita melihat Bapa di dalam dirinya, sebab Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan yang benar menuju Bapa. Dia adalah kebenaran Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia telah mengorbankan hidupnya supaya kita hidup bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mempercayai seseorang, kita akan percaya pada setiap perkataannya dan kita akan mengikuti teladan hidupnya. Berkat sakramen baptis yang kita terima, kita dipersatukan dalam persekutuan orang-orang beriman dalam gereja Kristus. Kita secara sah telah menjadi murid dan pengikut Yesus. Yesus sudah melakukan segalanya untuk keselamatan kita. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu. Kita diminta untuk menjadi murid yang meneladani Yesus Sang Guru sebagai buah bahwa kita percaya kepadanya. Marilah kita hidup sesuai dengan sabda Yesus kepada kita. Itulah murid yang sejati. Amin.